Halo, Tebaya Gozarudin guys. So, jadi karena gua lagi liburan ngeklip ya. Soalnya laptop gua sedang cuti lebaran ya guys ya. Jadinya gue coba bikin konten free talk lah. Kanal YouTube saya nih udah 2 minggu nggak upload soalnya. Dan kali ini gue mau bahas tentang jatuh cinta ke VTuber, apakah boleh? Sebenarnya topik ini tiba-tiba muncul setelah melihat beberapa utas di Twitter, utas yang lama sih ini, dan pembahasan di Facebook juga. Ya mungkin kalian sebagian sudah tahu juga ya. Jatuh cinta ke VTuber. Kalau masalah jatuh cinta ke siapa itu, menurut gua mah, ya itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan guys. Karena seringnya jatuh cinta ke seseorang itu di luar nalar, menurut pandangan orang lain. Tapi guys, kalian juga perlu pahami, apakah kita ini sedang benar-benar jatuh cinta atau sedang dalam keadaan infatuasi? Karena ini kondisi yang berbeda yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Jatuh cinta atau infatuasi. Jadi gini guys, ketika kita tertarik pada seseorang, itu ada tingkatannya guys. Secara psikologis, kesan pertama yang kita nilai dari penampilan fisik dulu. Ya bisa dari parasnya, wajahnya, tubuhnya, terus cara berpakaiannya. Setelah dari penampilan, kita mencoba menilai secara instingtif, secara naluri kita menilai dari suaranya dan gaya berbicaranya. Nah, setelah menilai hal-hal itu dan kamu mulai merasa tertarik dengannya, muncullah rasa penasaran yang membuat kita ingin mengenalnya lebih jauh. Ya, untuk memuaskan rasa penasaran di sanubari inilah guys ya. Dan menariknya, konsep VTuber ini memainkan hal ini guys. VTuber ini memainkan rasa penasaran karena kita hanya akan mengenal karakter 2D-nya, 2D-nya, suaranya, dan personality-nya saat melakukan streaming tanpa kita ketahui sosok di balik avatarnya. Ya bisa dikatakan kasarnya inilah nilai jual yang ditawarkan dalam dunia hiburan VTuber di platform streaming, entah itu di YouTube, Twitch, dan lain sebagainya. Jadi, urutan ketertarikan kita pada seseorang mulai dari kondisi fisiknya dulu, yaitu penampilannya, lalu suaranya, lalu mulai penasaran nih, dan ingin mengenalnya lebih jauh, mulai dapat gambaran personalitinya, dan muncullah rasa suka jika ternyata orang tersebut menarik perhatian kita, memancing rasa penasaran kita. Lalu di sini selain kita mencoba untuk mengenalnya lebih dekat, ya dengan ikutin setiap jadwal streamingnya gitu kan, kita pun secara naluriah mencoba untuk mendapatkan perhatiannya, benul atau benul nih, agar dinotis oleh VTuber tersebut, dikenal olehnya dan diingat olehnya. Oke, lalu kapan nih mulai jatuh cintanya? Nah, saat kita sudah mulai bersikap impulsif untuk mendapatkan perhatiannya, rasa penasaran kita mulai menggebu-gebu dan mulai mencoba memberikan yang terbaik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan orang tersebut. Ini tandanya kita sudah memasuki ke gerbang infatuasi guys. Tadi aku ngomongin istilah infatuasi. Infatuasi itu apa sih? Infatuasi itu guys adalah situasi hormon dalam tubuh kita, di mana hormon itu memproduksi dopamin dan testosteron secara berlebih sehingga memberikan efek kebahagiaan. Secara kimiawi, ini yang saya pelajari di biopsikologi di kampus. Atau bisa dikatakan, infatuasi itu adalah fase mabuk cinta guys. Seperti yang kita ketahui, jika seseorang dalam keadaan mabuk,
kemampuan nalar atau logikanya menurun. Dan kita cenderung membuat keputusan yang impulsif karena dibutakan oleh cinta. Benar atau benul? Lu juga bisa menyebutnya ini adalah fase romantis, di mana kita berjuang untuk cinta demi mendapatkan perhatiannya. Gunung pun bakal kudaki, lautan pun akan kuterjang untuk mendapatkan hati si dia. Ya gitulah istilah-istilah puitis yang sering kita dengar, guys. Dan fase infatuasi ini sifatnya sementara, guys. Di 2-3 bulan pertama itu kita memasuki masa-masa menggebu-gebu, atau istilah stong lah perasaan kita ke dia. Lalu mulai dari bulan ke-3 sampai ke-6 itu perasaan itu mulai landai. Perasaan menggebu-gebu ini mulai surut, dan secara perlahan kita mulai menyadari kekurangan sosok dari orang yang kita sukai itu. Kita mulai menimbang kemampuan kita untuk membahagiakan dan mulai menilai apakah dia orang yang tepat atau tidak untuk mengarungi kehidupan sebagai partner hidup kita atau tidak. Makanya guys, orang-orang yang jadian di fase infatuasi, di mana mereka menjalin hubungan di saat mabuk cinta, biasanya tidak bertahan lama. Jika tidak dilanjutkan dengan sebuah komitmen ketika perasaan menggebu-gebu mulai menurun atau mulai landai. Begitu juga dengan VTuber yang begitu menggebu-gebu mencari perhatian di awal-awal, di bulan kedua atau ketiga. Nah, orang ini mulai jarang muncul karena perasaan menggebu-gebunya sudah menurun. Dan mereka biasanya mulai teralihkan dengan VTuber baru yang lain atau balik lagi ke VTuber lama yang dinilainya layak menerima perhatiannya. Yang gue bicarakan ini adalah mereka yang merasakan masa infatuasi dengan sikap yang masih bisa ditolerir ya guys. Karena ada orang yang berada dalam fase infatuasi atau fase mabuk cinta namun caranya salah, cenderung agresif dan bahkan bisa mengancam sosok yang dia sukai itu. Ekstrimnya lagi, dia sampai mencari tahu sosok di balik karakter virtualnya dan melakukan tindakan yang menurutnya sebagai tanda perhatian atau sebagai tanda sayang, namun nyatanya membuat subjek yang dicintainya itu ketakutan dan bahkan merasa terancam. Nah, hilangnya kontrol diri atau hilangnya kendali dalam mengatasi hawa nafsunya karena dilanda mabuk cinta inilah yang berbahaya guys. Menjalin hubungan dalam kondisi infatuasi ini biasanya melahirkan banyak penyesalan. Soalnya ada kasus ya, maaf nih, agak gue rada vulgar ngomongnya. Karena ada pasangan yang sama-sama dilanda mabuk cinta nih, sama-sama berada dalam fase infatuasi, terus baru beberapa minggu menjalin hubungan, namun sudah melakukan hubungan intim. Yes, infatuasi itu sangat lekat dengan nafsu guys. Lalu setelah masa infatuasinya lewat nih, rasa penasarannya sudah terpenuhi, nafsunya sudah terpuaskan. Yap, you know lah apa yang terjadi. Ya, akhirnya mereka pun putus. Dan biasanya pihak yang mengejar yang memutuskannya. Sedangkan pihak yang dikejar, dia sudah siap nih untuk menjalin hubungan yang berkomitmen. Tapi apalah daya, karena rasa menggebu-gebu dari pasangannya sudah hilang, sudah tidak ada lagi rasa penasaran, dan ditambah lagi dia teralihkan dengan sosok yang baru, yang membuatnya muncul rasa penasaran kepada sosok yang baru ini. Ya, mungkin kalian pernah dengar kasus seperti itu ya, atau ada di antara kalian yang pernah mengalaminya. Makanya kita perlu memahami literasi psikologi saat jatuh cinta guys, agar kita bisa mengendalikan diri kita. Seenggaknya kita punya kacamata psikologi saat kita mulai muncul atau tumbuh perasaan suka, perasaan cinta, atau perasaan pengen menyayanginya, pengen mengayominya begitu. Soalnya
Di masa infatuasi ini atau di mabuk cinta ini, kita sebenarnya tidak melihat sosok sesungguhnya dari subjek yang kita cintai ini, guys. Karena pada fase ini kita cenderung memasukkan konsep pasangan ideal kita ke sosok yang kita cintai ini. Jadi bukan benar-benar personality asli dari subjeknya, tapi kita menanamkan konsep pasangan ideal ke subjek yang kita sukai ini. Misalnya nih, ini misalnya, lu jatuh cinta ke Komandan Sylvia. Contoh ini mah ya. Lu suka sama karakter desainnya, tapi lu nggak cinta ke Papa Bitter kan? Tapi lu suka sama sosok yang memainkan peran atau Lord Sylvia Valeria ini karena pembawaannya yang tsundere, personalitinya yang mencoba untuk denying perhatian kepadanya yang terlihat malu-malu kucing. Atau lu suka lihat reaksi dia saat ketakutan. Atau juga lu juga bisa suka karena suaranya yang merdu saat dia bernyanyi. Nah, karena lu nggak tahu sosok di balik layarnya, lalu di saat bersamaan lu tengah memasuki fase infatuasi ke karakter Sylvia Valeria ini, lu pun mulai menghalu sosok di balik komandan seideal mungkin yang sesuai dengan selera lu dah. Lu ngebayangin dia mirip siapa? Jisoo Blackpink kah? Lisa Blackpink kah? Atau siapapun yang menurut lo ini kayaknya wajahnya mirip artis tertentu atau aktor tertentu. Itu lo mulai membayang-bayangkan pasangan ideal itu dan mulai berekspektasi seideal lo pikirkan ke sosok di balik Sylvia Valeria ini. Nah, hal ini yang secara psikologis bisa terjadi ke siapapun, guys. Apalagi lu lagi mabuk cinta. Jadi dibutakan oleh perasaan yang menyenangkan yang menggebu-gebu terhadap sosok komandan tsundere yang satu ini. Oke? Dan masa menggebu-gebu ini puncaknya selama 2-3 bulan. Bahkan ada juga yang kasusnya sampai 6 bulan. Namun setelah 6 bulan atau bahkan lebih cepat, lambat laun akan mulai melandai, mulai menurun perasaan menggebu-gebu itu. Karena perasaan cinta itu, perasaan mabuk cinta itu, guys, emang temporer, sementara sifatnya, guys. Karena hubungan selanjutnya adalah hubungan komitmen untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Nah, ujian utamanya adalah bagaimana seseorang mengendalikan dirinya agar sikapnya tidak offside terhadap sosok yang dicintainya dan terhadap dirinya sendiri. Karena di fase ini bisa jadi sikap lu justru bisa membuat komandan ilfeel atau bikin dia kesal atau bikin dia merasa terancam. Namun sejauh ini di atas permukaan kayaknya masih aman lah. Tapi nggak tahu ya, mungkin di balik bayangan ada orang yang membuat komandan kesal atau membuat komandan khawatir atau gelisah dengan sikap-sikap viewers yang mungkin sedang mengalami infatuasi dilanda mabuk cinta dengan cara yang salah atau sikapnya offside. Kembali ke topik pembahasan. Setelah fase infatuasi selesai dan mata kita sudah mulai terbuka, nah udah mulai sadar nih dari mabuk cinta nih. Di sini kita mulai bisa menilai apakah subjek yang kita cintai ini sesuai dengan konsep pasangan ideal kita atau bukan. Dan di sini saya sangat menyayangkan karena kebanyakan orang membuat konsep pasangan ideal yang sifatnya temporer atau sementara, atau membuat konsep pasangan yang ideal hanya untuk memuaskan nafsunya atau kesenangannya sendiri. Ini juga yang jadi masalah kenapa sebuah hubungan jadi tidak begitu langgeng,
Karena tidak banyak orang yang membuat rencana jangka panjang di mana kita membutuhkan pasangan yang tepat untuk menjalani kehidupan bersama sampai akhir hayat. Kita hanya tahu pasangan ideal itu yang berasa cantik atau ganteng, yang bodinya seksi. Pasangan ideal itu yang punya penghasilan yang besar, tajir, pekerjaan terjamin, atau berasal dari keluarga yang makmur, sehingga kita berpikir dengannya bisa hidup enak dan senang. Tapi faktanya dalam hubungan jangka panjang itu bukan yang terpenting. Kalaupun kita mendapatkan pasangan kriteria seperti itu, anggap saja itu bonus, guys. Karena menurut gue pribadi ya, pasangan yang ideal bagi gue adalah yang sesuai dengan rencana keluarga yang akan gue buat, yang akan gue bangun di masa depan. Jadi kami mempunyai tujuan yang sama, visi yang sama, misi yang sama, saling mendukung untuk mencapainya, dan kami bisa mengkolaborasikan talenta-talenta yang kami miliki untuk membangun keluarga impian itu. Yes. Topik yang kita bahas kali ini adalah hubungan saling berkomitmen di mana fase infatuasi sudah lewat ya guys. Sebagai seorang pria nih, gue pribadi sudah membuat rancangan keluarga masa depan gue nanti. Jujurly, honestly, gue pengen punya istri yang cantik. Iya, kenapa? Jujur aja gue pengen punya istri yang cantik. Kenapa why doste? Gue ini penikmat keindahan cuy. Gue ini kan ganteng ya. Walaupun gue jomblo dan belum pernah pacaran sekalipun seumur hidup gue, tapi gue ini ganteng guys. Pede amat ya gue. Ya pokoknya gue percayalah sama perkataan ibu gue. Kata ibu gue ini anak tertampan di matanya, di mata ibu gue guys. Jadi ya gak tahu di mata lolo pade, tapi kali ini gue percaya sama perkataan ibu gue kalau gue ini ganteng. Nah karena gue ini penikmat keindahan, gue bakal seneng kalau punya pasangan yang cantik di mata gue guys. Ya, pasangan yang cantik, tanda kutip di mata gue guys. Karena kan kecantikan itu subjektif kan. Jadi gue pengen punya istri yang cantik, indah dan seksi di mata gue guys. Karena kan gue yang bakal hidup bareng dengan dia. Dan jujur nih guys, pandangan cewek cantik di mata gue ini ya beda lah sama pandangan cewek cantik menurut teman-teman gue. Contohnya Jisoo Blackpink dipandang sangat cantik menurut teman gue, tapi menurut gue biasa-biasa aja. Gue lebih suka Inori Minase. Ya, dia memang cantik tapi dia lebih ke imut. Apalagi waktu dia masa-masanya cabi. Sekarang agak tirus sih. Saya lebih suka dia waktu punya pipi yang cabi, ditambah dengan suaranya yang lembut dan imut. Banyak orang yang suka cewek Korea karena punya wajah yang ramping. Tapi bagi gua, cewek cantik itu yang punya pipi yang cabi. Jadi rasanya gemes gitu, pengen cubit-cubit, muncul-muncul pipinya tiap ketemu dia tuh. Kembali lagi, cantik atau tampan itu secara fisik sifatnya subjektif dan temporer, karena itu akan kita bergelut dengan waktu, ya kan, karena semakin bertambahnya usia, kecantikan itu akan semakin memudar, karena tujuannya adalah jangka panjang. Jadi ada hal yang lebih penting daripada penampilan. Jadi gue bikin rencana di mana gue dan keluarga baru ini, ya. Jadi harus ada nilai tambah. Bagi gue, nilai tambahnya ada di aura dan personality pasangan gue ini. Ya, aura dan kepribadiannya cocok nggak dengan sosok pasangan project keluarga masa depan gue?
Karena gue pribadi mau bikin keluarga petualang guys. Gue bikin rencana di mana gue dan keluarga baru ini yang bakal gue bangun. Gue pengen kita keliling Indonesia, bahkan dunia, menetapi suatu kota untuk mempelajari ragam budaya, sosial, psikologi, dan sebagainya di tempat itu. Oleh karena itu, gue perlu pasangan yang memiliki jiwa petualang yang tinggi, mudah beradaptasi, kreatif, karena kita bisa bikin konten petualangan bareng-bareng. Jadi, pasangan yang cantik dan seksi aja nggak cukup. Apalagi kalau dia tipe cewek yang manja, takut make upnya luntur karena kepanasan dan hujan-hujanan. So, gue memerlukan cewek yang tangguh luar dalam. Gitu guys. Ini mah contoh ya. Dan gue juga harus memastikan apakah cewek yang gue taksir ini mempunyai kesukaan dan minat yang sama atau tidak, punya visi dan misi yang sama atau tidak, keluarga yang seperti apa juga yang dia impikan, ingin punya anak berapa, dan lain sebagainya. Jadi menjalani hubungan tanpa tujuan itu rasanya hambar guys, ya menurut gue ya. Menjalin hubungan cuma buat senang-senang doang, sifatnya sementara sih guys. Apa ya, kesana-kesana ya hambar. Apalagi di zaman sekarang banyak cewek cakep itu banyak, cewek cantik itu banyak. Tinggal buka sosial media, YouTube, apapun itu, banyak yang cantik-cantik, yang seksi-seksi. Tapi kalau kita udah punya tujuan yang jelas dalam membangun sebuah hubungan dengan seseorang, kecantikan itu hanya sebagai hiburan aja guys. Yes, kecantikan itu hanya sebagai hiburan. Tapi pasangan itu bukan sekedar hiburan, tapi ada hal-hal yang akan kita perjuangkan bersama-sama ke depannya. Jadi gue pengen ngebangun hubungan di mana isinya bukan hanya soal romansa, tapi juga berkembang bareng-bareng. Kita sama-sama ngembangin potensi kita, minat kita, bakat kita, ngehadapin berbagai quest agar impian-impian kita tercapai, dan belajar bareng untuk menemukan solusi dari setiap tantangan yang ada. Begitu guys. Tapi kenapa pembahasan kita jadi melebar ke sini ya? Jadi, apakah boleh, kita balik lagi ya, apakah boleh jatuh cinta ke VTuber? Tentu saja kita tidak bisa melarang siapapun untuk jatuh cinta ke siapa. Karena cinta itu sesuatu yang di luar kendali kita sebenarnya. Tapi cinta juga bukan sesuatu yang bisa kita paksakan. Itu juga perlu kita ingat. Sebenarnya bukan cintanya yang salah, tapi cara kita memperlakukan cinta itu. Kita perlu menyadari posisi kita saat tertarik terhadap seseorang. Apakah karena rasa penasaran, atau kita berada di fase infatuasi atau mabuk cinta atau mabuk kepayang? Dan apakah kita bisa menilai diri kita dan calon pasangan kita bisa membangun hubungan saling menyayangi dalam sebuah komitmen untuk membangun masa depan bersama-sama? Kamu boleh jatuh cinta pada seseorang, tapi pastikan berlakulah dengan bijak dan dewasa. Hindari mencari perhatian berlebihan atau melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat doi takut sama lo. Terus lu juga harus berhati-hati kalau menanamkan sosok pasangan ideal lu ke VTuber. Ini harus hati-hati guys. Lu menanamkan sosok pasangan ideal lu ke VTuber, karena itu bakal membuat lu berekspektasi tinggi ke dia. Dan jika suatu hari ada tabir yang terbuka, terus ternyata di luar kehaluan lu, alias di luar konsep ideal lu, nah ini bakal bikin lu kecewa. Dan masalahnya orang itu cenderung nyalahin subjek yang dia sukai, padahal diri lu nya yang melabelkan, ya lu nya sendiri kan yang melabelkan dia dengan sosok ideal lu sendiri. Dan kekecewaan lu sebenarnya karena kesalahan lu berharap lebih ke dia.
Satu hal lagi, kalau lu nge-stream VTuber, dukunglah sewajarnya saja. Maksudnya wajar di sini lu bener-bener ngedukung dia karena lu terhibur dengan konten mereka. Lu mewujudkan rasa berterima kasih lu ke dia bisa dengan dukungan moral ataupun materi karena dia sudah membuat kehidupan lu jadi berwarna. Ya, hindari mengharapkan timbal balik kalau dia bakal memberikan hatinya ke lu dan menjadi pasangan lu. Kalau mau ngehalu ya sewajarnya aja. Dan ingat, kalau kita ini hidup di dunia nyata yang dipenuhi dengan tantangan yang menuntut kita untuk terus berjuang menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini. Dan biarkan VTuber favorit kita menjadi oase yang menyegarkan di tengah kemelut drama dunia ini. Anjay. So, guys, jadilah pendukung yang bijak dan dewasa. Lindungilah osi kamu dari para followers skizo yang sedang mabuk dan terbawa nafsu dalam mengejar perhatiannya. Ya, begitulah petuah dari seorang jomblo pro ini ya guys ya. Gila nih, free talk bisa sepanjang ini. Pantesan Indira suka nggak sadar waktu ya kalau lagi free talk atau lagi kegiatan obrolan gratis gini ya. So, semoga obrolan kita ini bermanfaat ya guys. Dan berhubung hari ini juga ternyata ya hari Lebaran, hari Idul Fitri, gue juga mau sekalian ngucapin selamat merayakan Idul Fitri bagi teman-teman yang berhasil melampaui ujian-ujian di bulan Ramadan. Selamat merayakan hari kemenangan dan mohon maaf apabila ada kata-kata gua yang menyinggung lu atau ada VTuber yang tersinggung dengan chatan gua di kolom chatnya saat streaming. Dan ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan apalagi ya, udah aja gitu ya, udahlah. Udah gue ngisi waktu juga sih, karena gue sendirian beneran nih di bulan Lebaran. Setiap tahun juga selalu sendiri, kadang yang gini ngobrol sendiri. Dan kebetulan gue punya kanal YouTube, udah gue tumpahkan berbagai obrolan yang biasanya gue ngobrol sendiri di sini guys ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Atsukare sama deshita. Bye bye tebayo. Pipo gozaru. Bye bye.